anak-anak. Sudah siapkah untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yang pertama, yaitu kewajiban dalam menghemat air. Air merupakan sumber energi. Tubuh kita memerlukan air sampai 3 liter setiap hari. Tubuh kita akan lemah jika kekurangan air. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Nah, tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Maka dari itu, kita wajib menghemat air di rumah. Ada berbagai kewajiban yang dapat kita lakukan untuk menghemat air. Yuk kita lihat apa saja ya. Nah, yang pertama, kita hendaknya mematikan keran air sesudah digunakan. Yang kedua, jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kemudian yang ketiga, kalau anak-anak minum air harus dihabiskan ya. Sekarang, yuk kita menentukan beberapa perilaku berikut termasuk dalam menghemat air atau tidak. Oke, kita mulai dari gambar yang pertama. Kira-kira menghemat air atau tidak ya? Betul sekali, tidak menghemat air karena menumpahkan beberapa ember yang berisi air. Oke, gambar yang kedua, menghemat air atau tidak? Yap, betul. Ini adalah salah satu contoh dalam menghemat air. Air digunakan untuk menyiram tanaman. Yang ketiga, kira-kira menghemat tidak ya? Betul. Tidak, karena air digunakan untuk bermain. Gambar yang keempat, kira-kira menghemat tidak? Iya atau tidak ya? Betul, tidak. Kenapa tidak? Karena saat kita menggosok gigi, hendaknya keran air harus dimatikan. Oke, kalau kita menggosok gigi, jangan lupa mematikan keran air. Oke, good job anak-anak. Kita sekarang bisa menentukan perilaku yang termasuk dalam menghemat air atau tidak. Kita lanjutkan ya. Yang kedua, menjaga kelestarian energi adalah kewajiban bersama. Makanan dan minuman membuat tubuh kita berenergi. Makanan adalah sumber energi bagi tubuh. Sebagian besar makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Karena itu, kita wajib memelihara dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Tubuh kita juga membutuhkan minuman sebagai sumber energi. Untuk minum, kita membutuhkan air bersih. Namun, sekarang ini banyak sumber air yang sudah tercemar. Pencemaran air disebabkan oleh sampah atau limbah. Sampah dan limbah dibuang ke air, itulah yang mencemarkan air. Nah, untuk itu kita harus menjaga kelestarian energinya. Jika energi habis, maka kehidupan manusia akan terancam. Ada berbagai cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan sumber energi. Yang pertama, merawat dan memelihara tanaman. Yang kedua, melakukan penghijauan. Yang ketiga, tidak membuang sampah dan limbah ke sumber air. Dan yang keempat, menggunakan air secukupnya saja. Yang ketiga, kewajiban dan hak melestarikan sumber energi.
Nah, berikut adalah beberapa contoh kewajiban yang dapat kita lakukan dalam menghemat energi. Yang pertama, tidak menghambur-hamburkan air saat mandi. Kedua, mematikan lampu yang tidak diperlukan. Ketiga, tidak membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Kemudian ada hak untuk memanfaatkan energi. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Kedua, menggunakan lampu saat belajar. Ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh kewajiban dan hak dalam menghemat energi dan memanfaatkan energi yang dapat kita lakukan setiap harinya di rumah. Semoga anak-anak dapat melakukannya setiap hari di rumah ya dalam menghemat energi. Kita wajib menjaga dan melestarikan lingkungan, karena lingkungan adalah tempat hidup. Lingkungan memberi sumber energi untuk kita. Energi adalah karunia Tuhan yang sangat besar. Manusia tidak mampu menciptakan energi dan juga tidak dapat memusnahkannya. Manusia hanya mampu mengubah bentuknya. Perubahan energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Perubahan inilah yang dapat dimanfaatkan. Siapapun berhak untuk memanfaatkan energi yang ada di muka bumi. Namun, jika ada hak, maka ada kewajiban yang harus ditunaikan atau dilaksanakan. Contohnya, kita berhak menggunakan listrik. Akan tetapi, kita juga berkewajiban membayar rekening listrik. Nah, anak-anak, kita harus melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Menghemat energi merupakan tanggung jawab kita. Menghemat energi sangat penting bagi kehidupan. Sikap ini merupakan rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, mari kita melestarikan lingkungan kita. Kita memanfaatkan energi dengan sebaik-baiknya. Oke? Yang keempat, seseorang memanfaatkan energinya untuk hal yang bermanfaat. Contohnya siapa saja ya? Yang pertama, seorang guru. Nah, ia mengeluarkan energinya untuk mengajar. Ia curahkan tenaganya agar murid-muridnya menjadi cerdas dan terampil. Guru berharap kelak murid-muridnya menjadi orang yang berguna. Kemudian ada apa lagi ya? Oke, seorang petani. Ya, seorang petani menggunakan energinya untuk mencangkul dan menanam padi di bawah terik matahari yang menyengat. Petani berharap sawah yang digarapnya akan menghasilkan padi yang bagus. Banyak orang membutuhkan padi untuk kebutuhan hidup. Menggunakan energi untuk hal yang berguna merupakan suatu kewajiban. Seperti contohnya tadi, guru dan seorang petani. Tetapi anak-anak, jangan menggunakan energi untuk hal yang tidak berguna ya. Seperti berikut ini. Energi panas api digunakan untuk bermain petasan. Kemudian, energi bunyi dari radio digunakan untuk mengganggu orang lain. Dan tenaga seseorang yang kuat digunakan untuk berkelahi. Nah, anak-anak, itu kan hal-hal yang tidak baik ya dan tidak berguna. Jadi, mari kita manfaatkan energi kita untuk hal yang
berguna. Anak-anak, sekian penjelasan untuk materi kita kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari. Semoga membantu anak-anak ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, Tuhan memberkati.